Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Nurul Arfiana, NIM 19210016 dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mata kuliah Tarik Tasrih yang diampu oleh Pak Anas. Kita mulai saja. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah, di sini dari Asia Tenggara adalah suatu tempat bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di beberapa negara di kawasan ini, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia sendiri merupakan negara terbesar pertama di dunia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak. Sedangkan secara keseluruhan, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia, muslim dan non-muslim. Kedatangan Islam ke Indonesia menempuh proses yang sangat panjang, baik dari segi perkembangan penduduk, budaya, maupun perkembangan hukum Islamnya sendiri. Hukum Islam di Indonesia berkembang dari masa ke masa, baik daripada masa sebelum penjajahan, masa penjajahan Belanda, masa reformasi, dan kontemporer. Faktor awal kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Kemudian mereka ingin menguasai kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri Indonesia. Sampai pada akhirnya mereka menjajah bangsa Indonesia. Walaupun terjadi perlawanan di berbagai kalangan masyarakat, tapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh orang-orang yang berani melawan dan menentang kehendak mereka. Secara umum, kehadiran mereka disambut kurang simpatik oleh golongan pribumi. Hal ini disebabkan kebudayaan dan agama yang mereka bawa tidak sesuai dengan kebudayaan dan agama yang sudah terlebih dahulu dianut oleh penduduk pribumi. Jadi mau tidak mau Belanda pun harus menghormati kebudayaan dan agama yang telah berkembang di Indonesia. Di era penjajahan Belanda, bangsa Indonesia seolah-olah berada dalam statu quo. Maksudnya di sini hukum Islam hanyalah sebagai sistem hukum yang berkedudukan mempengaruhi, bukan menjadi sebagai hukum yang secara konkret dan keseluruhannya diterapkan. Penerapan hukum Islam diatur dan dilihat dari kepentingan Belanda. Jika masalah-masalah dinilai merugikan kepentingan mereka, maka hal ini akan diatur sesuai wewenang mereka sendiri. Namun sebaliknya, jika hukum Islam itu tidak merugikan kepentingan mereka, maka hukum Islam itu akan dibiarkan saja. Hukum Islam pada masa ini benar-benar dibatasi jika tidak sesuai dengan kehendak mereka. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peurulak atau di Aceh Timur. Perkembangannya komunitas Muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air, yaitu pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara, kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri di Kesultanan Melaka. Lalu di Pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak. Mataram dan Cirebon. Kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengalamannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat Muslim pada masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad ke-16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara.
Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran organisasi perdagangan dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab pemerintah kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sendiri itu sebagai perpanjang tanganan di kawasan Hindia Timur. Oleh karena itu, di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu dalam Statwa Batavia yang ditetapkan pada tahun 1942 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah yang pertama, pada pertengahan abad 19, pemerintah Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu kebijakan secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Yang kedua, atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Holten van Oort Haarlem, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka. Selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum, klausa terakhir ini kemungkinan menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda. Yang ketiga, atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Stokes-Hurlenge, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemungkinan membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan dengan alasan ia belum diterima oleh hukum adat setempat. Yang keempat, pada tahun 1925 dilakukan perubahan terhadap pasal 134 ayat 2 yang isinya sama dengan pasal 78 yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh suatu ordonasi. Nah, kemudian setelah Jenderal Terporten menyerahkan tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhir di masa penduduk Belanda. Meskipun demikian, pemerintah Belanda Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Yang kedua, mendirikan Sumbu atau Kantor Urusan Agama Indonesia yang dipimpin oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Yang keempat, menyetujui berdirinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada bulan Oktober 1943. Yang kelima, menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Yang keenam, berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan wewenang pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Supomo, pada bulan Januari tahun 1945 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya itu kemudian dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan penundaannya hingga Indonesia merdeka. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan. Berarti bagi posisi hukum Islam selama masa penduduk Jepang di tanah air, namun bagaimanapun juga, masa penduduk Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.
Meskipun penduduk Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam di Indonesia, namun pada akhirnya seiring dengan semakin lemahnya langkah strategi Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya, mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia di masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, dewan seperti Dewan Penasehat, Sanyo Kaingi, dan BPUPKI kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis hingga Mei 1945 komite yang terdiri dari 62 orang ini paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah Remli Huta Barat menyatakan bahwa BPUPKI bukanlah badan yang membentuk atas dasar pemilihan yang demokratis. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif, mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting dalam Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini, sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal diterapkan. Saat itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut perkenaan dengan menyebabkan hal itu. Tapi semua versi golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir Angkatan Laut Jepang pada sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Sageta Nishijima, satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu, menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Ratu Harari yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan, mengingat Ratu Harari bersama dengan Maharamis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya dengan menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI. Kesimpulannya, menegakkan yang ma'ruf haruslah dengan menggunakan langkah yang ma'ruf. Di samping itu, kesadaran bahwa perjuangan menegakkan syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku sesuai dengan syariat sunnatullah. Karena itu dibutuhkan kesadaran dalam menjalankannya, sebab tanpa kesadaran yang cukup, upaya menegakkan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan kema'rufan Islam. Proses pengakraban bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan harus terus dijalankan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Di samping itu juga upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini, sebab tidak dapat dipungkiri dalam sistem demokrasi adanya tawar politis menjadi sangat menentukan sukses tindakannya, tujuan, dan cita-cita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.